jadi kerja terus Pak, kompresor. Magnetnya, kompresor ya. Jadi si selang ini sampai suhu di dalam tuh sampai suhunya 4 derajat. Nah, sementara kalau di sini sampai beku Pak. Jadi Wih, ada bunga esnya. ada bunga es di sini. Iya, begitu dipasang nggak mau putus. Jadi kerja terus si kompresor. Nah, ternyata jika memang bermanfaat bisa share, dan yang belum subscribe jangan lupa subscribe. Oh ya. Action. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Sobat Apedia dimanapun berada. Masih di suasana Ramadan. Ini Ramadan keberapa kita nih Mas? 5 ya? 5 ya? Oke. Di suasana Ramadan ke-5 hari dan menjelang mungkin malam ke-6 nanti malam ya. Ya, kita masih tetap melaksanakan tugas harian, membersihkan, ada yang memperbaiki mobil-mobil customer ya. Mungkin ada yang siap-siap untuk mudik gitu ya. Nah, jadi kita membantu biar customer juga merasa nyaman lah di perjalanan. Baik, masalah nyaman itu ada yang harus kita perhatikan, yaitu udara dingin dalam kabin. Ayo, kita jangan sini-sini deh, kita cari yang lain. Nah. Oke, Mas Haji, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pak Taufik dan Sobat Apedia. Gimana kabar Pak Taufik? Alhamdulillah. Alhamdulillah baik. Masih puasa Mas Haji? Alhamdulillah masih diberi kemudahan untuk bisa puasa di bulan Ramadan ini Pak. Amin. Pak Taufik gimana Pak? Alhamdulillah puasa. Puasa? Iya. Duhur? Asar. Sampai maghrib dong. Oh iya, Alhamdulillah. Oke. Gimana Pak? Mas Haji, ini kan kita tadi ngomong masalah kenyamanan dalam kabin kendaraan. Apalagi kita berbicara suasana hujan, suasana panas ya. Panas, benar. Tapi kan kalau suasana dalam kabin juga ternyata gerah dan muncul kabut kalau dingin ya. Oh iya. Nah, gimana Mas Haji ini? Apa yang sedang diperbaiki dengan mobil di depan ini? Oh iya, ini kebetulan kita lagi ngecek AC Pak. Jadi AC-nya ini dia sistemnya kan harusnya di AC itu kan ada sistem putus nyambung Pak. Putus nyambung putus. Iya. Bukan lagu ya Pak ya. Ya, oke. Nah. Jadi putus nyambung. Untuk tipe yang ini magnetic AC-nya jenisnya yang putus nyambung Pak. Oh, putus Jadi ada kalanya dia ini connect, jadi nanti dia akan bekerja kompresornya. Oke. Ada kalanya dia putus Pak, jadi nggak kompresor dengan pulinya nggak connect. Oke. Jadi di saat itu dia nggak memompa Nah kompresornya. ini posisi seperti ini, ya, yang mati nih. itu posisi putus. Oh putus. Nanti kalau ada stack, nah, berarti itu baru nyambung lagi. Nah nanti kalau pas posisi stack itu nanti ada perubahan tekanan di sini. Oh iya? Iya. Coba kita lihat ya. Tunggu ya, karena ini kebetulan bermasalah mobilnya, bermasalah sistem AC-nya, jadi agak lama putusnya mungkin. Nah, tuh. itu. Nah, dia tadi turun nih Mas ya? Turun ya, dulu baru naik? Ya, untuk yang low nanti dia bakal turun. Kalau yang high nanti kalau digas dia bakal naik. Oke, baik. Nah, permasalahan dari kendaraan ini tadi adalah Ini karena yang kita udah coba tadi cek, ada dari sebelumnya kan ini ada kebocoran Pak, ada kebocoran di selang, selang yang ini. high apa ini? Selang Low pressure, AC Pak. Low pressure ya. Ini kemarin udah kita ganti karena memang ada kebocoran. Nah, setelah diganti, ini sistem AC-nya dia ini berputar terus Pak, jadi kerja terus Pak kompresor. Magnetnya, kompresor ya. Jadi si selang ini sampai suhu di dalam tuh sampai suhunya 4 derajat. Nah, sementara kalau di sini sampai beku Pak. Jadi Wih, ada bunga esnya. ada bunga es di sini. Iya. Nah, tuh penyebabnya apa Mas Haji? Nah, Usut punya usut. usut punya usut. Kita udah cek ya. Udah cek. Nah, ini Pak di sini Pak penyebabnya. Jadi ini putus nyambungnya si magnetic plat yang tadi Pak, yang bunyi cetak. Terus lepas itu ini dari sini Pak. Jadi komponen namanya ada yang dinamakan thermoswitch Pak. Thermoswitch. Ya ini kalau standarnya yang ini ya Pak ya. Kalau ya ini yang standar bawaan mobil. Oh, originalnya itu ya? Iya, jadi nanti ini ada kabel nanti yang terhubung ke evap.
Jadi seperti ini Pak, nanti di evap bentuknya seperti ini. Jadi dia menancap di evap. Nah dia nanti dia membaca suhu yang ada di evap, yang mana sebelumnya dia membaca tahanan, yang perubahan dingin panas itu dia baca tahanan, nanti dikirim ke BCM berubah menjadi suhu. Nah, itu Pak. Nah, itu permasalahannya sebenarnya. Masalahnya itu Pak. Nah, jadi error di bagian thermoswitch. Tapi begitu kita lihat kondisi thermoswitch-nya, ternyata bagian sini ada thermoswitch tambahan. Oh, eksternal. Eksternal ya. Jadi yang punya apa, kayak dia punya pipa yang dimasukin ke dalam ini ya, evap ya? Iya, benar. Oke, betul. Nah, ini bentuknya Pak. Nah, ini. Nah, ini bentuknya ini. Jadi customer kemarin nggak bilang kalau ada pemasangan ini. Tambahan ini Tambahan ya, karena sebelumnya di bengkel AC. Ya perbaikinya di bengkel AC. Cuma terus nggak dingin lagi si selangnya. AC-nya nggak dingin. Dicek ada kebocoran di situ. Begitu dipasang nggak mau putus. Jadi kerja terus si kompresor. Nah, ternyata ininya agak bermasalah. Ketika kita lepas ininya, kita standarin, sama juga nggak mau putus. Berarti yang standarnya rusak. Standarnya udah rusak, makanya ditambah ini. Nah, tapi ini juga bisa di setel Pak. Iya, bisa setel itu iya. suhunya. Nah, ini tadi lagi nyetel yang pas. Oh, gitu. Biar nggak terlalu jadi bunga apa? Bunga es. Bunga es ya. Iya, terus nggak cepat panas, cepat rusak juga kompresornya kalau kelamaan muter kerja. Iya. Gitu. Oke, Mas Haji. Iya. Kalau kondisi seperti ini, apa sih rekomendasi buat pemilik kendaraan? Apakah kita harus mengganti yang original? Iya. Dan berapa biaya untuk penggantian original? Dan kalau memilih yang apa namanya? Yang aftermarket atau eksternal ya, itu apa yang didapatkan oleh customer? Oh iya, yang pertama kita rekomendasikan pasti yang original, ganti yang ya, original, Pak ya. Okay. Kalau yang original, kalau yang model thermostat ini atau thermoswitch yang ini, itu harganya kurang lebih 800.000 Pak. 800.000 Iya. harganya saja ya? Harganya saja, karena kebetulan ini evapnya ini di posisinya ada di dalam kabin, yang mana ini nggak bisa untuk dilakukan kayak dibuka dari samping, nggak bisa Pak. Jadi harus turun kabin semua. Harus turun kabin semua? Iya. Oke. Dashboard maksudnya. Dashboard ya? Iya. Nah. Turun dashboard. Nah, itu butuh biaya lagi tuh berarti. Butuh biaya lagi. Oh. Nah, sementara kalau yang pakai eksternal kayak gini, itu pengaplikasinya lebih mudah. Oke. Dan lebih murah. Lebih murah. Cuma ketahanannya tentu lebih beda ya Pak ya? Iya, iya. Dibanding yang original. Oh. Kalau yang ini mungkin harganya sekitar di 100.000 ya bawah ya. Iya, soalnya dulu ada yang pernah ini juga, kita ganti. Harganya mungkin sekitar segitu, di bawah 100.000. Lebih efisien, cuma ya itu untuk keawetan kita nggak jamin. Nggak bisa gitu jamin ya? Iya, soalnya part eksternal. Oke. Nah, berarti Mas tadi sedang melakukan penyetingan suhu. Penyetingan suhu Pak. Iya. Jadi kan di sini ada ini ya, skrup buat penyetingan. Kapan dia ngeklat atau connect, terus lamanya kita bisa setting. Terus putusnya berapa lama juga bisa disetting di situ Pak. Nah, itu karena ini pemiliknya agak terburu-buru. Oke. Karena waktunya nggak ini ya Pak? Nggak cocok lah ya untuk mengerjakan dan menyelesaikan di hari ini ya? Iya. Itu berapa lama sih Mas untuk perbaikan? Sebenarnya untuk perbaikan sih untuk yang tipe ini 1 hari udah selesai. 1 hari selesai. Cuma customernya ada ini ya, kegiatan lain ya? Kegiatan lain, jadi suruh maksimalkan. Oke, baik. Nah, kalau kita menggunakan itu Mas, apa kendalanya yang didapatkan terhadap penyetingan? Apakah penyetingan itu akan sama dengan kalau kualitas yang ori? Oh beda Pak. Oh beda? Iya, kalau yang ori itu kan memang udah ada basis datanya ya Pak ya. Oke. Jadi kapan dia nyambung, kapan dia putus, udah tersetting seperti itu Pak. Jadi waktu cepat putus nyambungnya dia lebih ini ya, udah tersetting dari ini ya, dari pabrik ya Pak ya. Sementara kalau ini harus setting manual Pak.
Ini misal Coba kalau digeser ini. biar tampak ke sini Mas. Kelihatan tampilan depannya. Oh ini. Ah, ya tuh. ini. Kalau ini untuk pengaturan suhu, Pak. Oh, Jadi pengaturan nanti suhu. kalau misal diputar ke kanan, dia akan lebih dingin, Pak. Jadi begitu kalau sebaliknya, Pak. Kalau ke kiri dia akan suhunya akan berkurang. Nah, di sini ada ini skrup lagi, Pak. Nah, ini kan digoyang-goyang Oh, digoyang-goyang mati ya? Iya, kadang error. Karena posisinya apa? Ini rentan ya, Pak, rentan goyang. Goyang ya. Berarti harus ditempel dan digantung yang ini ya, kuat ya? Iya. Untuk tidak goyang lagi. Nah, terus ada lagi nih, Pak, skrup yang di sini. Oh, ada lagi bawah. Iya. Itu apa itu? Skrup penyetelan ini. Cepat. Waktu. Iya, waktu nyambungnya. Jadi berapa lama dia connect? Ini kan kalau posisi kayak gini kan dia kompresornya kerja. Kalau connect. Iya, betul. Nah, itu bisa disetting di sini. Nah, tuh. 1, 2, 3. Tek, mati dia. Ya, nanti kalau misal dikurangin. Oh, itu dikurangin Mas Haji tuh. Kebalik, Pak. Oh. Tunggu. Tak. Coba. Soalnya ini udah error sih. Tunggu, ini ada 2, Pak. Ininya, penyetingannya. Di sini sama yang ini, Pak. Oh, itu dia Ini. itu lagi. Ini bisa disetting putar. Cuma ini posisinya emang termo ininya error. Jadi nggak bisa respon maksimal ya. Maksimal ya. Makanya tadi pas posisi dipegang, dia tuh Tiba-tiba kadang putus nyambung ya. Oke. Terus nyambung lagi gitu. Itu, Pak. Baik, Mas Haji. Nah, kalau kita menggunakan alat aftermarket seperti ini, ya kan? Iya. Resiko yang kita bisa dapatkan itu apa, Mas? Terjeleknya? Oh, yang pertama ya, kalau misal kayak gini kan kondisinya komponennya rentan goyangan ya, guncangan ya, Pak ya. Guncangan. Ketika kena guncangan, pembacaannya bisa berubah. Jadi nanti bisa putusnya lama, nyambungnya lama. Jadi nanti kompresor kerjanya nggak beraturan, Pak. Jadi mengakibatkan nanti kalau dipakai terus, ketika kompresor aktif terus, bisa mengakibatkan kompresor mengalami keausan ya. Jadi bisa muncul bunyi kasar. Makanya untuk pemasangan seperti ini harus benar-benar harus rapi dan nggak diusahakan untuk tidak terpengaruh goncangan. Iya. Gitu. Terus yang kedua kalau misal kita melakukan perbaikan, terus sebelumnya kita nggak tahu kalau ada pemasangan kayak gini, kita juga bingung, Pak. Si mekanik nanti bingung, loh kenapa kayak gini error. Jadi nanti membingungkan yang ngerjain, Pak. Ya ternyata udah dicari-cari, ternyata ininya yang bermasalah. Manual ya? Iya. Kembali ke manual ya? Iya. Kita udah cek bener, data-datanya udah sesuai. Ternyata perubahan tegangan yang dari situ tuh ngaco. Jadi bingung lagi nanti. Kalau misal tempatnya tuh tertutup, apalagi tertutup ya. Iya, susah ya. Susah nyarinya. Okay. Baik, Gitu, Mas Pak. Haji, ini kalau yang masih original itu bisa disetting dibaca lewat scan nggak? Bisa, Oh, bisa dibaca. bisa dibaca. Kalau sekarang berarti udah nggak bisa dibaca lagi nih. Nanti nggak terkontrol ininya si putus nyambungnya itu. Oke. Kalau yang pakai ini kan pakai yang standar, ketika itu bermasalah, dia nggak bakal mau ngeklat, nggak bakal mau klat, atau dia bakal ngeklat terus atau terhubung terus. Ngeklat di sini maksudnya terhubung ya antara magnetic klat sama kompresor. Kompresor, ya. Nah itu dia maksud ngeklat ya. Jadi kompresor akan bekerja terus. Kalau yang ini karena error, kalau dipasangin standar, ini dia bakal kerja terus si kompresor. Sementara putusnya lama, jadi beban kerja kompresor itu berat. Nah, ini. Oke. Padahal tadi sebenarnya kalau kita hitung-hitung harganya nggak terlalu mahal ya. Ya. Dibanding kalau memperbaiki kompresor, berapa memperbaiki kompresor, Mar? Kalau sampai rusak? Kalau kompresor bisa hampir 2 jutaan ya, Pak ya. Kalau yang tipe ini ya, bisa hampir 2 jutaan ya. 2 juta. Iya, karena memang fungsinya sangat ini ya. Iya, vital jadi ya, Pak ya. untuk benar. AC. Jadi kita di sini juga sebenarnya mengedukasi ya. Iya. Kenapa kita menawarkan hal yang masih sama dengan produk awalnya ya? Iya. Karena tadi mempengaruhi part lain ya. Part lain bener. Oh. Karena memang ya ini thermoswitch kan udah termasuk
rangkaian ini ya, rangkaian sistem AC Ya. yang sangat, kalau misal dia error pasti pengaruh ke sistem AC yang lain. Ada nggak Mas poin lain kalau apa tadi? Kalau sensor suhu tadi itu rusak, secara otomatis itu bisa mempengaruhi apa namanya kinerja AC tadi. Mungkin apakah dia akan tiba-tiba mematikan apa namanya clutch-nya tidak berputar gitu. Ada nggak sistemnya itu kalau di mobil yang standar? Oh iya, ya dia jadi si thermoswitch ini kan ini ya membaca ini ya suhu ya. Oke. Dalam arti dia membaca ini ya perubahan dari panas ke dingin. Oke. Perubahan panas ke dingin itu kan dibaca pakai air raksa itu Pak. Nah, jadi ada air raksa di sana. kayak semacam air raksa ya. Di ininya ya, Pipa. pipa. Oke. Nah, air raksa itu nanti ini mengubah hambatannya Pak. Mengubah hambatannya. Nah, hambatan itu nanti dibaca sama si kontrol modulnya. Kontrol modul nanti mengirimkan perintah ke kompresor atau mana yang diklat untuk putus atau nyambung Pak, untuk bekerja atau enggak gitu. Jadi itu pengaruhnya sangat ini ya, sangat penting banget ya. Kalau dia sudah tidak memakai modul aslinya bawaan, ya berarti dia akan hidup terus dong. Kalau pakai yang ini, pakai aftermarket. pakai aftermarket, nah itu hidup terus. Iya. Makanya perlu disetting Oh iya. suhunya itu Pak. Oke dah. Ya. Siap. Kawan-kawan sobat APD semua kembali ke kita masing-masing ya. Ya. Mau ambil yang mana? Ya, mau ambil yang yang kembali ke aftermarket atau memang yang original? Iya. Dari saran dari Mas Haji, kembalikan ke ori, luangkan waktu kapan untuk perbaikan ya. Iya. Mudah-mudahan ada rezeki untuk memperbaiki dengan apa, membeli biayanya, apa, Iya. membeli partnya. Dan karena ada jasa juga, jasanya lumayan besar mungkin karena menurunkan seharian ya. Dashboard ya satu Iya. hari. Baik. Terima kasih Mas Haji. Siap. Ya mungkin itu saja Pak Taufik yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Kalau ada pertanyaan seputar otomotif bisa komentar. Jika memang bermanfaat bisa share, dan yang belum subscribe jangan lupa subscribe. Oh ya. Mungkin itu saja Pak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mantap. Ini error lagi Pak. Oh iya. Itu tadi, karena itu tadi Mas yang kau putar itu loh. Iya, goyang itu, pas goyang dia error lagi. Ada.